mudah-mudahan dengan usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Sudah paham? Belum. Hah? Kayaknya gamblang banget hadis-hadisnya ya. Belum paham? Belum. Untuk itu mari kita pahami, kita tafakuri, siapkan wadahnya, hati dan pikiran kita. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nurul ilmi ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga ilmu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke halaman 241, disimak baris kelima dari atas. Qala musannifu hadzal kitabi rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ulama'u min tabarakal mulku ila akhiril Qur'an alfu ayatin. Telah berkata para ulama. Ini ijtima namanya. Ulama kumpul membuat satu kesepakatan. Sepakat para ulama menyatakan min tabarakal mulku ila akhiril Qur'an alfu ayatin, bahwasanya dari mulai surat tabarakal mulku. Tahu tabarakal mulku surat apa? Tabarakal mulku surat apa? Surat Al-Mulk. Tabarakal ladzi biyadihil mulku. Masih ingat? Ya, itu tabarok, surat tabarok atau Al-Mulk. Sampai akhir Quran itu jumlahnya 1000. Nah, jadi kalau kepengen semalam ngatamin 1000 ayat, mulai dari tabarok surat Al-Mulk sampai akhir, sampai khatam. Nah, itu 1000. Kalau bisa jalanin itu, sampai digolongkan orang yang terkaya. Semalam itu apa tiap hari? Hah? Semalam itu apa tiap hari? Oh, setiap hari ya mesti sugih terus. Nah, malam itu sugih, malam itu aja. Waduh. Bisa tekor Amal sing apik sing esti omah Siti wae lagi kelasnya 3 kali khatam. wah sugih salawase sugih. Bukan sugih melarat. Gua aja 3 kali khatam. Jadi kalau pengen ngatamin 1000 ayat, mulai dari tabarakal ladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sampai qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. 1000 ayat. Kalau nggak kuat, kulhu 3 kali nggak apa-apa. Kuat. Diskon kulhu 3 kali aja. Kalau kulhu 3 kali itu cuman dianggap sama pahalanya dengan mengatamkan 30 juz. Tapi ora sida sugih. Katam ora sugih. Cukup doang. Nek 1000 ayat sugih. Ya, cuman pengen pahalanya sama kata baca kulhu 3 kali. Ya, ora usah bendina nunggoni tanggane tahlilan. Engko anggere suwe ra tahlilan kok wis suwe ra ono mati ya. Ngarep tahlil ben maca kulhu 3 kali. Oh iya kan pakeme kulhu 3 kali ya. Wis modele. Paham ya? Ya. Wabil hadisi. Dan di dalam hadis Nabi dijelaskan, nah ini mulai pokok pembahasan. Wabil hadisi, dan di dalam hadis Nabi
Inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha abdul muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirati ila aqtahu iyahu. Dalam hadis diterangkan, inna sesungguhnya fil laili di waktu malam itu la sa'atan, sungguh benar-benar ada satu saat. Lamnya lam taukid. La sa'atan, lamnya dibaca pendek. Sungguh benar-benar ada satu saat, satu waktu. La yuwafiquha, tidaklah menepati pada saat itu abdul muslimun, seorang hamba yang muslim, yas'alullaha khairan, ia meminta kepada Allah akan kebaikan, min amri dunya wal akhirah, dari urusan dunia dan urusan akhirat, ila aqtahu iyahu, kecuali Allah memberikan kebaikan itu kepadanya. Jadi di satu malam, di malam hari itu ada satu saat yang apabila ada seorang hamba muslim pas di saat itu dia meminta pintu-pintu kebaikan kepada Allah, Allah pasti memberikannya, pasti dikasih. Pakai lam taukid, malam juga ada satu saat, ya. Kapan itu? Wadzalika kulalailatin, dan yang demikian itu di setiap malam. Setiap malam, bukan 11 hari. Tiap malam. Tiap malam. Berapa? Jangan dipastiin 11 hari. 11 hari kok enak ya, nambah sesuk. Sopo ngerti pas hari ke-11 ini urung, pas hari ke-12 dikasihnya. Pas hari 12-nya enggak. Nah di sini itu yang demikian itu wadzalika kulalailatin, dan yang demikian itu setiap malam. Setiap malam. Setiap malam atau setiap sebulan 11 hari? Setiap malam apa setiap sebulan 11 hari? Setiap malam. Setiap malam. Tapi alhamdulillah yang kita lakukan itu namanya riyadhah, namanya juga latihan lumayan. Sebulan cuma 11 hari, mulai dari Selasa Kliwon berakhir sampai Jumat 11 hari. Siapa tahu turunnya kebaikan itu di malam Selasa Kliwon sampai Jumat Kliwon. Hari becek, ya kan? Orang dimulai pakai zikrul kamilah, ditutup dengan manaqib Syekh Abdul Qadir. Siapa tahu di antara itu jis. Makanya saya kurang tahu melok-melok wae, sapa ngerti pas melok-melok bus gitu. Ya, amin. Itu janji Rasulullah. Kenapa kok melok-melok lumayan, kejepretan. Tapi saya ngapik setiap hari. Rasulullah tiap hari. Wadzalika kulalailatin, tapi namanya orang sinau belajar latihan ya wajar. Itu udah cakep. Saulan pul 11 dino itu wis top markotok bisa. Ya kan? Kadang-kadang cuma oleh telur. Selasa Kliwon hari pertama iya, besok hari kedua, ketiga wah muncul-munculnya hari ke-7. Mulai-mulainya untuk mengerti Jumat Kliwon ya kan. Nah itu pas turun pas bolos ya orang itu. Aku ora oleh-oleh ya. Mesti pas turun kowe bolos sing. Kok Mbak Min oleh, Mbak Min dino. Aku ora oleh, Pak. Nah, pas kowe lerene iku pas turun, kowe pas bolos. Mbak Min Jadi ora salah itu, bolos mulu sing salah. Tapi ya udah, Pak. Bagus. Wadzalika kulalailatin. Ya. Lalu di sini terangkan walau lam yarid fi fadlil laili, dan jika seandainya tidak datang lagi tentang keutamaan di waktu malam, wa fadli qiyamihi, dan keutamaan bangun ibadah di tengah malam, siwa hadal hadisi lakafa, selain hadis ini tentu cukup hadis ini. Jadi ini kan hadis mengatakan tentang keutamaan bangun malam, keutamaan
bangun ibadah di waktu malam. Seandainya habis kita baca hadis ini, udah nggak ada hadis-hadis lain yang menerangkan tentang keutamaan ibadah malam. Hadis ini cukup menjadi dalil. Tidak perlu tambah. La kafar. Cukup. Tidak perlu penjelasan lain. Udah ini aja cukup. Cukup Gamblang. gamblang apa tidak? Paham? Itu paham. Ya, lanjut. La kafar. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Nabi alaihi salam, yang zilu rabbuna ila samai dunya hina yabqa sulusul lailil akhir fayaqulu hal min da'in fa astajiba lahu hal min sa'ilin fa utiyahu hal min mustakbirin fa akbira lahu fata'amal rahimakallah hadzal hadis baladi qablahu wa aksirin nadhara fihima la'alahu yang sarifu sadruka liqiyamil laili wa yakmulu nasatuka wa tasduku rabbatuka fihi wa yantabi ankal kasalu wal ghaflatu wal iksaru minan naumil latifi dahabu barakatil umri wa jiyaul waqti. Artinya wa qala alaihi salam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang zilur Rabbuna, Tuhanmu turun, Tuhanmu turun, Allah turun, yang zilu itu turun, nazala turun, nuzulun itu turun, nuzulul Quran turunnya yang zilur Rabbuna, Tuhanmu turun. Kemana? Ila samai dunia, ke langit-langit dunia. Langit dunia itu yang ketok itu namanya langit dunia. Nah, yang ketok ada lintangnya, itu langit dunia. Nah, di atasnya ada lapisan-lapisan. Nah, langit dunia, langit yang paling dekat dengan dunia yang ketok itu namanya langit dunia. Langit lapis satu. Allah turun. Nah, yang zilur Rabbuna ya, ila samai dunia, ke langit dunia. Kapan? Khina yaqa sulusul lailil akhiru, ketika ya tinggal sepertiga malam yang akhir. Ketika malam tinggal sepertiga akhir. Jadi pada sepertiga malam yang terakhir. Jadi malam dibagi tiga. Sepertiga malam pertama, sepertiga malam yang kedua, sepertiga malam yang terakhir. Nah, kapan waktu masuknya malam? Habis sisa itu udah malam. Tapi awal. Misalnya sampai jam 12. Jam 12 sampai jam 1 sepertiga malam pertengahan. Nanti jam 3 sampai terbit fajar itu sepertiga akhir. Di waktu sahur sepertiga akhir. Makanya tasakharu inna bisahuri barokah. Sahur itu di waktu sahur bangunnya. Inna bisahuri barokah, sesungguhnya di dalam sahur itu ada berkah. Kalau nggak percaya, bapak ibu boleh praktekkan. Nanti ibu waktu sahur bangunin bapaknya anak-anak, berkah. Atau bapak-bapak Mbak Min atau Ahmad atau siapa Dedi, nanti waktu sahur bangunin ibunya anak-anak, berkah. Mesti langsung istrinya Dedi mungkin gini, badhe ngersakaken apa Mas? Mesti ya, istri yang baik begitu. Sahur. Oh nggih Mas. Badhe ngersakaken apa Mas? Mesti ngono ya, Ded ya. Mesti.
Rang. Berkah. Ngarang. Coba kalau sampai yang bangunin, Pak, saur. Ayo, mesti langsung on. Ayo. Kalau ibunya anak, berarti ngesakit. Langsung Allah mau balik lana. Waktu sahur itu, wah. Sahur. Berkah. Jadi kenapa? Allah turun membawa rahmat turun. Ya, diterangkan begitu di sini. Ya. Gitu. Jadi yang zilu rabbuna ila samai dunia kina yaqo sulusul lail akhir. Jadi Tuhanmu itu turun ke langit dunia pada waktu sepertiga malam yang terakhir. Gampangnya waktu sahur, bukan yang awal, yang akhir. Itu saat-saat yang luar biasa, asik, kita nggak keganggu. Artinya kita berhubungan dengan Tuhan itu sangat mudah. Karena pada saat itu kita bisa memiliki kepekaan yang tinggi. Kenapa? Kita sedang bangun malam di saat orang lain nyenyak tidur. Wa qiyamul laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam. Kamu bangun malam di saat orang lain nyenyak tidur, itu menyebabkan kamu masuk surga dengan selamat. Surga dunia didapatkan asal sampai nggak bangun sendiri. Yang ibu-ibu bangunin suami. Ya kan, lebih asik lagi. Bapak-bapak bangunin waktu sahur itu enak, pas, seger. Bar sahur, abdus, terus subuhan, ngopi, ngopi nentek, pesen nasi uduk pakai gorengan, karo ngeteh, mangkat nyambut gawe seger, pikirannya suami plong, ya kan? Istri juga, ini anak juga ngajarin anak sekolah juga pikirannya jernih. Kenapa? Karena pas habis sahur digebyur adem. Gitu enggak, Mbak? Enggak suka gitu, Mbak? Suka. Hah? Soalnya udah lupa. Bukan. Kenapa yang katanya Mbah yang muda jangan ngiri. Kalau Mbah aja iya, apalagi yang Udah. Gitu maksud saya. Wah, Mbah barometernya. Makanya saya simak. Oh iya. Mbah kalem, Mbah. Iya, ya dicoba, Mbak. Perlu dicoba. Nah, lalu fayaqulu, maka Allah berfirman. Begitu turun di langit-langit dunia di waktu sahur, fayaqulu, maka Tuhan berfirman. Apa kata Tuhan? Hal min da'in. Weh, apakah ada orang yang berdoa kepadaku? Mana orang? Ada nggak yang berdoa kepadaku nih? Nah, gitu. Fastajibalahu, maka akun akan mengabulkan untuknya. Doa tak kabul. Allah yang janji. Ya. Hal min sa'ilin, apakah ada orang yang mau minta-minta padaku nih malam ini? Fa'utiyahu, maka aku akan memberikan kepadanya. Ayo, kamu berdoa tak kabul, minta jaluk tak kei. Firman Allah. Hal min mustakbiri, apakah ada yang malam ini mohon ampun beristighfar kepadaku? Fa'aghfirolahu, maka aku akan ampuni dia. Terus misalnya bilang, Fata amal rahimakallahu hadzal hadis. Maka coba pikirkanlah olehmu rahimakallah hadzal hadis. Semoga Allah merahmatimu. Maka pikirkanlah hadis ini. Semoga Allah memberikan rahmat kepada suruh mikir kita. Pikirin.
ben ora turu. Turune nak turanya itu. Turune nak turanya. Turu. Pikiran biar Allah itu memberikan rahmat kepadamu. Fata'amal rahimakallahu hadal hadis. Pikirkanlah hadis ini. Itu pokoknya Allah kalau sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia, lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa, aku kabul. Siapa yang minta, aku kasih. Minta apa aja. Nah, siapa yang mau minta ampun, beristighfar, aku ampuni dosanya. Maka pikirkanlah hadis ini, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Waladzi qablahu, dan juga hadis-hadis yang sebelumnya. Wa aksirin nadzara fihima, dan perbanyaklah mentafakuri, memperhatikan hadis-hadis seperti ini. Perbanyak memperhatikan hadis ini. Fihima, pada dua hadis ini. Tujuannya apa? La'allahu yansarifu sadruka. Mudah-mudahan dengan kita banyak memperhatikan hadis ini menjadi lapang dadamu. Biar dadamu yang sempit jadi lapang. Biar hatimu menjadi lapang, legowo. Perhatikan hadis ini, sering dibaca hadis ini biar hatimu lapang. Untuk apa? Liqiyamil lail, supaya hati lapang, enak, seneng bangun seneng melek Perhatikan hadis ini. Wayak mulu nasatuka, dan sempurna kegiatanmu. Bikin hadis ini supaya kita termotivasi sehingga kita makin giat mulai. Batas duku robbatu kafihi, dan benar kecintaanmu pada qiyamul lail. Jadi rasa cintanya terhadap bangun malam itu benar-benar pokoknya malam itu pasang bekel, bikin alarm, ben tangi jam 2 jam 1. Wayan tapi angkal kasalu, dan menjadi hilang dari dirimu al kasalu, rasa malas. Jangan dicari, nggak ada di situ beler. Kasal itu males. Nggak ada beler loh, emang nggak ada itu, sama ada. Ben belernya hilang, malesnya hilang. Wal goflatu, dan biar jangan menjadi orang yang lengah, lalai. Goflah itu lalai, jangan goflah. Wal iksaru minan naumi, dan agar tidak menjadi orang yang banyak tidur waktu malam. Ya, dan memperbanyak dari biar jangan mudah-mudahan tidak menjadi orang yang banyak tidur. Ya, alladzi fihi, yang berada padanya zahabu barokatil umri, hilang keberkahan umur. Biar nggak jadi orang yang banyak tidur malam sehingga menghilangkan keberkahan umur. Umure ora mulane aja turatu. Ya, nih loh, kan udah baca sendiri. Ya, zahabu barokatil keberkahannya umur. Ya, hilang keberkahannya umur. Wadiyaul wakti, dan tersia-sianya waktunya sia-sia. Dikasih waktu sama 24 jam, neng manfaatnya beda. Orang yang banyak tidur umurnya pendek. Bapak hitung, umur kita sehari semalam berapa jam? 24 jam. Dipakai tidur berapa jam? 8 jam. Berarti sepertiga. Nah, umpama umure 60 tahun.
Tahu. tahun. Dipakai tidur sepertiga. 20. Sepertiganya berapa? 20. Sepertiganya 60 berapa? 20. 20, ya kan? Jane umure sepeda. Dipotong turu 20 tahun kari piro? 40 tahun. Iku nek ora imbu. Ya. Sia-sia itu 20 tahun hilang. Nggih, Mbak. Lah kok gitu? Coba do dihitung loh. Lu nggak mungkin masa wadiyaul waktu dan tersia-sianya waktu. Kita dikasih waktu 24 jam sama kita ini. Nah, cuman waktunya kepake apa enggak? Ketika dipakai tidur 8 jam, berarti kan tinggal 16 jam. Upama dikasih umur 7 tahun, 16 jam ini 7 tahun itu cuma 40 tahun. Enggak. Jadi Pendek. kudune 7 tahun uripe mung 40. Tahun. Lah sing 20 tahun turun. Muntah, ngantuk. Nah itu, makanya dia waktu. Paham ya? Lah ini kan tulisannya begitu. Jadi turu malam, tidur malam itu di samping menghilangkan keberkahan umur, juga mendekin. Makanya gandengannya qiyamul lail itu silaturahmi. Kan di hadis sebelumnya kan, afsus salam, ya, wa'at imut to'am, wasilul arham, wa qiyamul laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bi salam. Afsus salam, tebarkan salam. Nek wong turu oleh lebarne salam piye? Assalamualaikum, enggak mungkin bang, lindur ya, orang bakal dijawab. Apa meneh salaman? Wa'atimu to'am, ngasih makan. Wasilul arham, silatur. Nah, Nabi menawarkan, maukah bapak-bapak dan ibu-ibu dipanjangkan umurnya? Mau dimurahkan rezekinya? Nah, yang enggak jawab ya mudah-mudahan marah. Kan ibu-ibu. Belum ditawani orang semua kan nawani. Yang ditawarin ibu-ibu, Bapak-bapak dan ibu-ibu. Ayo. Tadi gitu, coba saya ulang nih. Maukah bapak-bapak dan ibu-ibu diluaskan rezekinya? Ketahuan takut miskin. Langsung jawabnya kompak. Pancing-pancing ketawa juga. serba salah. Enggak, bener. Kita Terus jawab Rasulullah serba nawarin salah. lagi, maukah bapak-bapak, ibu-ibu dipanjangkan umurnya? Jangan jawab, akan pendek persis. Pendek. Lah Rasulullah yang nawarin deh. Ayo, taulah. Maukah bapak-bapak dan ibu-ibu dipanjangkan umurnya? Ketahuan takut mati. Iya. Serba salah. Nah, Nabi gini. Iya. Yang hubungannya panjang umur, nanti buat bahan khotbah besok. Jadi man ahabba ayub satolahu fi rizkihi wa ayun sa'alahu fi asarihi fal yasil rohimahu. Dawuh Kanjeng Nabi. Man ahabba ayub satolahu fi rizkihi, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, wa ayun sa'alahu fi asarihi, dan siapa-siapa yang pengen dipanjangkan umurnya, fal yasil rohimahu, maka hendaklah dia silatur. Setelah bikin panjang umur murah rezeki, lah nek turu. Ini pasti orang turu ya di silaturahmi, ya kan? Asik kan? Nah itu. Nah makanya hubungannya dengan itu. Jadi satu, afsus salam, menebarkan salam. Dua, atimu to'am, memberi makan.
kemudian wasilul arham silaturahmi, wa qiyamul laili wa nasuniyam. Yang keempat, bangun malam di saat orang-orang sedang tidur. Nabi jamin tadkhulul jannata bisalam, kalian pasti masuk surga dengan selamat. Oke, udah. Nah, Masnya wes dengan selamat, bukan dengan mas selamat. Apa ngelilir jingkrong? Loh, logika kalau kita ditanya, kita hidup ini ditanya, kita hidup ini mau nyari apa? Selamat. Atau tak kasih jawabannya lah, tak kasih bocoran jawaban. Ini pilihan ganda. Jawabannya gini, cari hidup ini cari senang apa cari susah? Cari selamat. Nah, cari senang apa cari susah? Senang. Ya senang. Selamat orang seneng loro kabeh. Ya senang ya Selamat selamat. Ora seneng ya kan? Ayo. Dua ya senang ya selamat. Mangan ora sing dipangan, arep ngombe ngelar, ora ono sing diombe ya kan. Arep rabi ora ono bojone ngono ya kan. Ngomong selamat tok. Nah, selamat itu hanya bagian dari sesuatu yang menyenangkan. Jadi intinya kalau hidup cari apa? Cari senang. Cari senang apa cari susah? Cari senang. Cari mudah apa cari sulit? Cari mudah. Cari bahagia apa cari sengsara? Bahagia. Nah, pokoknya yang menyenangkan, yang baik, yang enak, yang bahagia itu surga. Yang nggak enak, yang nggak selamat, yang nggak apa rusak itu neraka. Hidup ini mau pilih surga apa neraka? Surga. Surga. Pengen surga yang mudah apa yang susah? Yang mudah. Kalau ada yang mudah ngapain cari yang susah? Allah kasih mudah, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kalian itu kemudahan-kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak pernah menghendaki kamu itu susah. Kalau kamu susah sulit, kamu sendiri yang mempersusah hidupmu. Allah nggak menghendaki, Allah pilih mudah. Contohnya mau surga, cuman dua Allah kasih jalan. Innalladzina amanu wa amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Selesai. Mudah apa susah? Mudah. Jalannya susah. Mudah. Coba yang susah mudah apa susah? Melempem. Nah, bentar teter lagi. Allah tuh maunya cuma mudah. Iya. Ini syaratnya. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihati, imannya dibuktikan dengan amal soleh. Nah, udah itu toh. Allah bilang ulaika ashabul jannah. Mereka itu loh penghuni-penghuni surga. Surga. Hum